Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini dengan Nanang. Nah, hari ini kita mau ngomongin satu buku yang bagus tentang jaringan komputer ya. Judulnya Jaringan Komputer Berbasis Mikrotik. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya di channelnya ini agar semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten bagus seputar dunia IT. Nah, balik ngomongin lagi tentang jaringan komputer. Ini ada satu buku yang bagus. Judulnya itu adalah Jaringan Komputer Berbasis Mikrotik. Nah, pengarangnya itu Iwan Sofana ya. Dan buku ini diterbitkan oleh Penerbit Informatika Bandung ya. Nah, jadi mikrotik ini merupakan salah satu perangkat yang bisa kamu gunakan untuk menghubungkan jaringan komputer ya, karena dia berfungsi sebagai router dan juga switch ya. Jadi ada produk-produk mikrotik itu antara lain router dan switch, dan mikrotik ini lebih murah ya dibandingkan perangkat jaringan yang lain ya, karena kamu bisa mendapatkan perangkat ini hanya dengan harga sekitar 300.000 rupiah ya. Jadi cukup murah ya untuk belajar jaringan komputer, dan fitur yang ada di mikrotik itu sangat lengkap ya. Jadi murah dan lengkap. Nah, ini keuntungan dari mikrotik. Dan mikrotik juga punya sertifikasi internasional yang namanya MTCNA ya, Mikrotik Certified Network Associate. Jadi kamu bisa belajar tentang MTCNA juga menggunakan buku ini ya. Dan buku ini juga dilengkapi dengan CD yang memudahkan untuk belajar materi yang ada di buku ini. Jadi segera dapatkan buku ini di toko-toko buku ya, yang offline yang terdekat di kota kamu maupun di toko buku online. Nah, isi bukunya itu apa aja? Nah, yang di bagian pertama atau di bab 1 itu akan dijelaskan tentang apa itu mikrotik ya, apa itu perusahaan mikrotik, di mana perusahaan mikrotik itu berdiri ya. Nah, itu diisi dari bagian pertama dari buku ini. Di bab 2 itu akan dibahas tentang jaringan komputer dan oscillator ya. Nah, buat kamu yang belum pernah berurusan dengan jaringan komputer sebelumnya, mungkin kamu bisa baca bab 2 dari buku ini, karena di sana akan dijelaskan tentang konsep jaringan komputer dan oscillator. Di bab 3 dari buku ini itu akan dijelaskan tentang bagaimana memulai router OS ya. Jadi router OS ini adalah sebuah software dari mikrotik sehingga komputer biasa itu bisa berfungsi sebagai router, dan fiturnya sama dengan router board yang berbentuk hardware ya. Jadi mikrotik itu mengeluarkan dua versi ya, ada yang router OS dan ada juga yang router board yang sudah berbentuk perangkat router ya. Nah, kalau kita menggunakan PC biasa itu kita bisa menggunakan router OS. Nah, di bagian keempat itu dijelaskan tentang router OS dan router board. Jadi bagaimana melakukan eksplorasi terhadap router OS dan router board ya. Jadi menggunakan perintah-perintah yang bagaimana connect ke router board dan sebagainya, seperti itu. Itu dijelaskan di bab 4 dari buku ini. Di bab 5 itu akan dijelaskan bagaimana kita melakukan konfigurasi terhadap router OS ya.
Di bab 6 itu akan dibahas tentang routing dan internet. Kemudian di bab 7 itu akan dibahas bagaimana praktek tentang routing. Di bab 8 itu juga akan dibahas tentang praktek routing juga masih. Kemudian di bab 9 itu dibahas tentang konfigurasi bridge. Kemudian di bab 10 itu dibahas tentang wireless. Nah, di bab 11 itu dibahas tentang konsep firewall dan security. Di bab 12 itu dibahas tentang praktek firewall virtual. Jadi ini di bab 12 ini adalah prakteknya ya. Di bab 13 itu bahas juga tentang praktek untuk firewall NAT dan Mangle ya. Di bab 14 itu dibahas tentang QoS ya. Dan di bab 15 ini dibahas tentang tunnel ya. Jadi misalkan tunnel untuk membuat site to site VPN ya, misalkan menggunakan Ethernet over IP ya dan sebagainya ya, termasuk VPN itu dibahas di bab 15 ini. Jadi buku ini cukup lengkap ya kalau menurut saya ya, dan buku ini cukup tebal ya, mungkin 300 halaman lebih. Kamu bisa baca prakteknya ya, baca dan praktekkan buku ini agar kamu bisa mendapatkan ilmu tentang mikrotik. Dan juga buku ini bisa kamu jadikan panduan ya untuk mengikuti ujian MT-CNA ya, karena di sana ada contoh-contoh soalnya ya. Jadi kalau untuk mengambil sertifikasi MT-CNA ini kamu harus ikut training di Mikrotik Academy ya, atau di Mikrotik Partner ya. Setelah itu baru kamu akan ujian untuk MT-CNA ya. Kalau nilai kamu 60% ke atas itu kamu lulus ya. Jadi kalau 59 itu kamu harus ngulang, dikasih kesempatan untuk ngulang. Dan kalau di bawah 50 ya kamu harus ikut ujian lagi ya, ikut ujian ulang lagi untuk MT-CNA ya. Jadi ini buku ini bagus, jadi selain tidak hanya untuk praktek tapi juga untuk persiapan ujian MT-CNA Mikrotik Certified Network Associate ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang sebuah buku yang berjudul Jaringan Komputer yang menggunakan Mikrotik. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu ya, dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga. Dan pasti ini subscribe ya, subscribe di channel ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya itu langsung muncul notifikasinya. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.